Shalom, selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 15 November 2024. Kita akan membaca dari buku Gemar. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 4 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai bumi, Dia sangat dimuliakan. Amin. Betapa beruntungnya kita ya, betapa beruntungnya kita, dan betapa bangganya kita ya mempunyai Allah, yaitu Raja seluruh bumi. Di sini maksud dan tujuan Daud yaitu menyatakan seruan untuk memuji dan meninggikan Tuhan yang adalah Raja atas seluruh bumi. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kita diingatkan bahwa Tuhan memegang kendali dan Dia adalah sumber dari segala keamanan, kedamaian, dan harapan kita. Jadi di sini pemazmur mengajak kita ya untuk mengenal keagungan dan kekuasaan Tuhan yang melampaui semua bangsa dan memerintah atas segala sesuatu. Jadi ada beberapa bagian yang menjadi sorotan bagi saya, yaitu adalah pertama ayat 4. Di situ jelas dikatakan bahwa Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ya, di sini saya ambil makna bahwa Tuhan berdaulat memberikan warisan kepada setiap umatnya. Jadi kita ini sebagai anak-anak Allah itu kita harus bangga, kita mempunyai warisan yang luar biasa dari Allah sendiri. Apa? Di sini Tuhan berjanji memberikan warisan atau tanah pusakanya bagi umatnya. Dalam konteks perjanjian lama ini merujuk pada tanah Kanaan yang diberikan kepada bangsa Israel. Namun makna ini juga meluas hingga ke janji Tuhan bagi umatnya sampai hari ini. Artinya apa? Warisan yang dimaksud adalah keselamatan kita, damai sejahtera, dan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi di saat kita menghadapi pergumulan hidup, kita harus ingat Tuhan, karena Dia telah memberikan warisan rohani yang tak ternilai, ya, seperti bangsa Israel yang menerima tanah pusaka sebagai tanda kasih setia Tuhan. Kita pun juga menerima janji yang sama dalam bentuk yang lebih besar melalui Yesus Kristus. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan berdaulat dan telah menetapkan berkat bagi kita. Hal ini sama halnya tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini jelas bagi kita yang setia kepadanya. Dan juga ayat selanjutnya yaitu 6-7 dikatakan bahwa Mazmur ini mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Ya, di sini menunjukkan bahwa
ada ungkapan hati yang penuh dengan penghormatan dan sukacita kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Di sini dikatakan yang ayat ke-7 ini nampak jelas ini bahwa sebuah nyanyian yang bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Jadi pujian yang penuh sukacita ini menunjukkan bahwa kita sebagai anaknya, sebagai umatnya, menunjukkan bahwa kita mengakui Tuhan layaknya seorang raja. Bukan layaknya ya, Tuhan adalah raja, yaitu dengan memberikan hormat dan kemuliaan bagi Allah. Jadi ketika kita bersorak-sorai, hati kita ini diingatkan akan kebaikan dan kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi memuji Tuhan itu tidak hanya sebagai ungkapan rasa syukur kita, tetapi sebagai tanda iman bahwa Dia sangat melakukan perkara yang besar. Artinya tidak ada satu perkara pun di dalam dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah kita. Amin. Kita harus mempercayai ini. Karena apa? Sampai saat ini Tuhan masih berkarya dalam hidup kita. Ya, sama halnya dituliskan di dalam Mazmur 101-2 dikatakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya apapun kondisi kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Ya. Yang terakhir yaitu ayat 9-10 menggambarkan bahwa Tuhan tidak hanya mengatur bangsa-bangsa, tetapi juga menyatukan umatnya di bawah kasih dan kedaulatannya. Jadi di dalam pemerintahan Tuhan itu ada kedamaian sejati yang hanya bisa kita temukan di dalam Dia. Ya, jadi Mazmur ini menegaskan bahwa semua bangsa akan mengakui kebesaran Tuhan dan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita sebagai umatnya. Jadi bagi kita yang hidup di dalam otoritas Tuhan, kita diberi kedamaian yang melampaui segala situasi dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Ya, apalagi sekarang ini zaman semakin lama tidak semakin baik, melainkan semakin buruk, kekacauan di mana-mana. Namun percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih dan perlindungan Tuhan. Ya, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6 dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa itu? Dialah Yesus Kristus. Dia yang selalu menopang kita. Jadi secara keseluruhan Mazmur 47 ayat 4-10 ini mengajarkan kepada kita untuk melihat keagungan dan kedaulatan Tuhan yang melampaui segala batasan dunia. Ya. Dunia memang terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Apa yang kita pikirkan itu terbatas, namun Tuhan lagi-lagi tidak terbatas dan tidak pernah terbatas. Ya. Jadi kita itu diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah segala bangsa, yang berdaulat dalam memberi kita warisan. Apa itu? Kedamaian dan sukacita dan damai sejahtera. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk memuji dan mengakui kebesarannya setiap saat, terlepas dari keadaan yang kita hadapi. Jadi mari kita belajar bersama-sama, kita baca kitab suci, kita rajin mendengarkan kitab suci, kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan jangan lupa kita datang kepadanya dengan sorak-sorai. Sehingga apa? Kita bisa hidup dengan penuh sukacita dan kita tidak segan-segan untuk memuji Dia karena Dia adalah Raja bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.